kembali lagi dengan saya Maya di Podcast Profesi Podcast. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya relevan untuk teman-teman mitra mahasiswa yang baru kuliah, terutama maba nih. Nah, topik yang akan kita bahas pada malam hari ini itu adalah tantangan dan perubahan dari sekolah ke perkuliahan. Nah, tentunya untuk membahas topik tersebut saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Ernil. Halo Ernil. Halo Kak. Gimana nih kabarnya Ernil? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Ernil akhir-akhir ini tuh lagi sibuk apa nih? Tugas kuliah Kak. Tugas kuliah ya, banyak ya? Banyak. Apalagi tuh kayak lagi masa-masa UTS nggak sih? Atau lewat? Sudah lewat nih Kak. Sudah lewat nih ya, oh iya Ernil, sebelum kita mulai podcast pada malam hari ini, Ernil mungkin bisa menyapa dan memperkenalkan diri Ernil dulu ke teman-teman kita mahasiswa. Silahkan. Halo mitra mahasiswa, perkenalkan nama saya Arnil Ham dari Fakultas Teknik jurusan Tata Boga D4. Ernil dari Tata Boga ya, dari teknik. Berarti Ernil jago masak nih. Bisa sedikit Kak. Ernil hobi memang masak. Kalau bilang hobi tidak juga Kak, tapi suka aja. Kadang-kadang kalau ada waktu luang masak. Iya. Karena kalau misalnya lihat FYP yang ada di TikTok nih, apalagi sekarang kan banyak FYP di TikTok yang tentang masakan kan, apalagi ada tuh yang ayam apa sih yang lagi viral beberapa hari ini tuh, ayam goreng bawang putih. Pernah lihat nggak? Pernah. Kamu suka nge-recook gitu nggak sih, atau suka coba-coba buat dari FYP itu masakan? Suka Kak, suka cari-cari menu-menu makanan. Kadang-kadang juga ya. Oke deh Arnil, kita kembali ke topik. Waktu Arnil pertama kali kuliah nih, gimana perasaannya waktu awal pertama masuk perkuliahan, terus di minggu-minggu pertama perkuliahan gimana perasaannya? Apa yang paling dirasain beda waktu SMA? Perasaannya waktu ya perasaan itu seperti suasananya beda kan, pindah sudah kuliah. Teman-temannya juga sudah bukan teman lama, dapat teman-teman baru. Susah untuk bersosialisasi karena tempat baru dan orang-orang baru, jadi susah untuk berkomunikasi. Jadi Arnil dapat agak kesulitan untuk bersosialisasi. Iya, Kak. Arnil kayak pernah dapat yang kayak circle gitu nggak sih di waktu kuliah ini ya kan? Iya. Soalnya aku tuh dulu waktu pertama masuk kuliah tuh agak shock juga di kayak yang circle. Karena dulu tuh waktu SMA kayak pertemanannya tuh kayak kita berteman udah sama-sama semua, nggak ada circle-circlean. Tiba-tiba waktu kuliah, kok teman-teman aku kayak berkubu-kubu gini ya, atau ini dinamakan circle. Oh juga ngalamin gitu. Cowok juga, emang cowok-cowok circle-circlean kalau berteman? Kan ada di jurusan gitu Kak sedikit cowok, jadi itu cowoknya ada sebagian yang circle. Iya, gabung sama cewek juga. Iya Kak. Oh, berapa satu kelas tuh cowoknya? Kalau cowok itu cuma 5. Cuma 5. Satu kelas. Berapa jumlah mahasiswa satu kelas? Yang jurusan Tata Boga Kak, 50 lebih, terbagi jadi 3 kelas. Satu kelasnya 20 orang. 20 orang. 5 laki-laki. Dikit nih ya. Wah, harus dijaga ini lagi di kelas. Kalau nggak dihabisi sama ceweknya. Oke. Kalau pengalaman kesan kamu nih waktu pertama kali PKKMB gimana? Saya bahagia. Orang punya kesan sendiri kan, kalau dari kamu gimana? Saya bahagia campur sedih karena kan jurusan yang diminati diterima, jadi bahagia bisa masuk di jurusan yang sesuai yang diinginkan. Jadi sedihnya itu seperti ya jauh dari kampung, jauh dari orang tua gitu Kak. Homesick gitu ya? Aku ngalamin homesick juga emangnya? Kadang-kadang begitu Kak. Jangan aku doang. Teman-teman mitra mahasiswa juga suka gitu nggak sih, yang kayak kalau misalnya tiba-tiba yang kayak sedih, tiba-tiba kangen rumah gitu nggak sih, kalau lagi, apalagi kalau lagi sakit nggak sih, terasa banget kan yang kayak aduh aku pengen pulang, aku pengen orang tua, biasa kayak gitu tuh mahasiswa. Ardel tadi kan bilang rasanya kayak senang banget nih karena masuk di jurusan yang dimau. Tadi ini jurusan Tata Boga adalah pilihan pertama Arnil dong. Pilihan pertama Kak. Biar UNM juga ini adalah pilihan kampus, maksudnya pilihan pertama. Iya Kak. Kamu emang daftar di kampus apa aja atau UNM aja? Cuma UNM Kak, karena di Sulawesi Selatan cuma UNM yang ada jurusan Tata Boga. Oh ya? Iya. Unhas, UMI itu? Unhas tidak ada Kak. Kamu aneh banget ya, kamu konsisten banget sama jurusan kamu, keren. Kamu jalur apa masuknya? Jalur SNBP Kak. SNBP ya.
Kalau SNBP gitu tuh boleh milih dari lebih dari 2 kampus kan ya? Yang ada Iya, di- iya Kak. Boleh milih di luar daerah juga nggak sih? Bisa, Di luar, sih di luar provinsi? Iya Kak. Cuma pada saat itu kamu milih tetap di UNM. Keren keren. Oh, pertimbangan kamu itu hari kamu cuma milih UNM aja. Saran dari guru ada dari Universitas Pendidikan Bandung mau sekak tapi tidak ada apa namanya izin dari orang tua karena kuliah iya Kak. Kalau dari daerah. Berarti kan ada 2 pilihan gak sih kalau SN tuh kayak pilihan pertama, pilihan kedua jurusan Iya, Kak. apa? Itu kamu pilihan kedua kamu pilih apa? Tata boga juga. Jurusan pilihan pertama itu cuma tata boga, tidak ada jurusan lain Kak. Kedua? Tidak ada Kak, Oh, cuma tata kalau boga. SNBT itu cuma 1 pilihan aja. Tahu ini tahun Kak ada empat iya. Kalau di tahun kamu cuma 1. Tidak sekarang 4 Kak. Oh, sekarang 4. Iya. Itu kenapa kamu cuma pilih 1? Kan SNBP Kak. Iya, SNBP. Iya. SNBP itu ada berapa pilihan jurusan? Ada 2. Nah, itu kamu ada 2 pilihan jurusan. Nah, kamu tuh pilih apa aja 2 itu? Cuma tata boga aja. iya, cuma Jadi tata boga. pilihan pertama tata boga, pilihan kedua tata boga, UNM dan UNM. Wah, gitu. Oke. Oh ya, Erno boleh tahu nggak nih, menurut kamu apa sih yang paling beda antara kehidupan di SMA dan di perkuliahan? Menurutku banyak Kak dari segi pendidikan, dari segi masa studinya, dari mata pelajarannya, cara berpakaiannya, peraturannya jauh beda Kak. Kamu tuh dulu waktu awal-awal, nggak awal-awal sih, sekarang memang masih maba ya. Kamu berapa bulan sih Rian kuliah? Sudah 4 bulan lebih Kak Bang. Ya, kamu masih pakai baju hitam putih? Tidak Kak, sudah bebas. Loh, masa? Iya, karena di jurusanku tidak pernah disuruh bilang pakai baju hitam putih. Karena kamu teknik ya, jadi kukira tuh akan disuruh pakai hitam putih. Enggak ya? Tidak Kak. Oh iya, selama kamu kuliah nih di awal-awal ini kayak masa transisi itu kan gak gampang ya. Apa sih yang paling menjadi tantangan buat kamu selama masa transisi dari SMA ke kuliah ini? Dari manajemen waktu, manajemen keuangan, disiplin waktunya Kak, bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Manajemen waktu ya. Apa nih salah satunya kayak manajemen waktu yang jadi tantangan buat kamu kayak apa? Pengerjaan tugas. Pengerjaan tugas, terus apa lagi? Seperti kegiatan-kegiatan seperti mencuci, membersih kos, bersihkan kos. Yes. Oh, karena dulu kan di rumah kan ada orang tua yang bantu bersihkan, terus sekarang kayak ya harus sendiri, ya ampun. Mandiri ya sekarang. Kalau misalnya dari ya sih boleh ngatur keuangan, aku juga agak kaget dulu karena kalau dulu tuh kayak kita dikasih uang jajan nih. Nah, uang jajan itu ya kita pakai jajan, kayak dari bensin, dari uang makan tuh ada orang tua. Sekarang tiba-tiba kayak uang jajan gabung tuh, mau bensin sama uang Grab sama uang kita makan. Jadi kayak aduh, kalau boros sedikit tiba-tiba di akhir bulan krisis. Kamu ngalamin kayak gitu gak sih? Itu gak sering. Kayak kita teman-teman mahasiswa juga deh, sering banyak yang ngalamin kayak gitu, boncos di akhir bulan gara-gara di awalnya hedon. Aduh. Oh ya, kan tadi kamu tantangannya itu adalah di manajemen uang, di manajemen waktu. Dan gimana nih cara kamu menghadapi tantangan-tantangan itu? Apa kamu punya strategi-strategi khusus untuk hadapin tantangan-tantangan itu? Kalau manajemen waktu itu lebih mengerjakan yang terlebih dahulu yang sangat penting. Jadi yang penting itu sudah terselesaikan. Jadi berikutnya ke pekerjaan-pekerjaan yang tidak seberapa penting Kak, seperti mencuci begitu. Jadi kayak dipilih dulu, diprioritaskan mana yang paling penting. Ya, Kak. Kayak gitu. Tapi kalau semua penting bagaimana? Kan kalau Tempatan kayak misalnya tugas kamu tiba-tiba di satu deadline yang sama, iya bagaimana? kalau itu ya pintar-pintar aja Kak manajemennya bagaimana. Iya. Kalau misalnya tantangan tadi itu yang manajemen uang bagaimana? Ya, Kamu cara ngatasinya, strategi khusus enggak? Kebutuhan, sesuai kebutuhan dulu baru kemauan. Jangan selalu ikutin kemauan, sesuaikan sama kebutuhan ya.
Oke deh, teman-teman kita mahasiswa juga harus kayak gitu tuh, karena jujur aku pun ya, tuh kadang aku suka mendahulukan kemauanku, kadang kayak kalau lagi diem-diem nih, kayak atau lagi lihat Shopee, "Ih, ini lucu nih, kayak sebenarnya sih nggak butuh-butuh banget, tapi lucu, terus aku lihat, aku bolak-balik Shopee, lama-lama tercek, itu kayaknya deh yang bikin pengeluaran aku tiba-tiba boncos. Shopee salah satunya. Teman-teman mahasiswa juga gitu juga nggak sih? Pastilah ya. Nah sekarang Shopee, TikTok itu bikin pengeluaran kita besar. Oh ya, kalau dibandingin sama masa SMA dan kuliah nih, apa perbedaan paling besar yang paling kamu rasakan? Dari mata kuliahnya kak, Pada kuliahnya. ya dari cara berpakaiannya, peraturannya gitu. Emang dulu waktu SMA gimana, terus waktu kuliah gimana, sampai kamu bisa ngerasain sebesar itu perbedaannya? Kan kalau di SMA itu ada namanya jurusan IPA dan IPS. Jadi orang cuma belajar bilang dalam IP yang cuma belajar IPA, IPS, fisika. Padahal kalau di universitas itu mata pelajarannya tergantung dengan jurusan yang dipilih. Jadi tidak ada sudah yang dinamakan IPA, IPS, tapi ada dibilang mata kuliah umum seperti apa namanya? Pendidikan agama, matematika, bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Kamu dapat nggak sih, kalau aku tuh dulu ada namanya bahasa Inggris bisnis. Terus tiba-tiba teman aku yang anak teknik bahasa Inggris teknik. Kamu ada nggak bahasa Inggris atau bukan nanti jangan-jangan nama bahasa Inggrisnya? Belum ada kak ini semester. Nanti kayaknya ada di kedepannya. Oh iya, menurut kamu nih, apa hal yang paling kamu pelajari selama masa transisi ini? Kamu kan udah beberapa bulan nih kuliah, jadi kayak sudah cukup beberapa bulan ini merasakan perpindahan dari SMA ke kuliah. Nah, itu apa sih pelajaran yang bisa kamu petik dari situ? Yang bisa dijadikan apa sih pelajaran yang bisa kamu ambil dari situ? Yang bisa kamu jadikan pembelajaran. Ya, pintar mengatur waktu kak, begitu mengatur waktu, lebih bersosialisasi dengan banyak orang gitu kak. Emang kamu dulu waktu SMA nggak terlalu Tidak. bersosialisasi? Ya? Introvert. Masa? Tapi kamu sekarang udah punya teman kan? Ya, iya. Punya. Apa perbedaan cara berteman kamu dari kamu SMA dengan sekarang? Yang kamu rasain? Karena dulu katanya introvert kan? Enggak. Jadi sekarang apa perbedaan itu? Kalau sekarang itu lebih apa namanya? Memberanikan diri untuk membawa bicara orang pertama. Iya. Sama. Kalau SMA dulu enggak gitu ya? Iya kak, cuma orang yang Yang nyapa kamu duluan. Iya kak. Apa tuh yang jadi pemicu kamu mau nyapa duluan? Padahal dulunya nggak mau. Kan sekarang bersosialisasi itu penting di dunia perkuliahan. Jadi mulai memberanikan diri untuk nyapa duluan. Iya kak. Tapi kamu kalau nyapa duluan itu pernah nggak sih dapat kejadian yang kayak orang yang kamu sapa tuh nggak nyapa balik? Pernah nggak? Tidak pernah kak. Selalu ini nyapa balik. Iya. Aku pernah tahu dapat kejadian yang entah ya, mungkin aku yang terlalu over kali ya, terlalu semua orang sapa. Nah itu tuh ada satu kejadian tuh hari aku pernah nyapa yang kayak senyumin kayak gini halo. Dia tuh yang pakai muka yang lempeng yang kayak udah yang kayak dia nggak ngeliat aku. Jadi kayak ya udah deh. Ya udah deh begitu. Terus ada juga beberapa kejadian yang kayak aku senyumi sih sebenarnya aku sapa, tapi dia nggak balas senyum. Tapi ya udahlah ya, kita nggak bisa paksakan orang lain. Nah, Arnil, di luar sana juga nih pasti teman-teman mitra mahasiswa nih banyak banget yang ngalamin hal yang sama dengan kamu, susah. Ada beberapa yang susah beradaptasi dan ada juga beberapa yang ngalamin homesick. Nah, Arnil mungkin bisa berbagi tipsnya nih sama teman-teman mitra mahasiswa untuk mudah beradaptasi di masa transisi ini, masa transisi dari sekolah SMA ke perkuliahan. Silahkan. Jadi bagi saya sendiri itu kak, beranikan diri untuk bertanya, jangan malu. Apalagi sama dosen, dengan teman-teman, kakak tingkatan. Jadi kan kalau ada masalah,
masalah-masalah kampus yang kita tidak ketahui, ya pasti kita bertanya ke kakak tingkatan, ke senior. Jadi jika kita sudah ada hubungan dengan senior tersebut, ya kita gampang berkomunikasinya. Betul, bener banget mitra mahasiswa. Kalau teman-teman yang masih adik-adik nih yang baru-baru banget masuk, jangan malu bertanya. Ada nih pepatahnya, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau teman-teman mitra mahasiswa malu tuh, teman-teman mitra mahasiswa sendiri susah. Nah kalau dari aku nih ya teman-teman mitra mahasiswa, sarannya, karena aku juga pernah mengalami masa-masa awal-awal perkuliahan yang homesick gitu, untuk menghilangkan rasa homesick. Kalau dari aku itu, teman-teman mitra mahasiswa, perbanyaklah bergaul dengan teman-teman, tapi juga harus pilih temannya ya yang positif, jangan yang ke arah-arah negatif ya. Itu teman-teman yang memang positif dan banyak bergaul sama mereka, supaya nanti rasa homesicknya itu teralihkan dengan teman-teman main sama teman-temannya. Nah, lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa cari kegiatan yang memang positif, kegiatan-kegiatan yang produktif, itu lebih bagus lagi. Jadi nanti kayak ketika teman-teman homesick tuh kan teman-teman berkegiatan, jadi dilupakan dengan berkegiatan itu, nggak sih Arnil? Lagi teman-teman kita mahasiswa yang ngekos tuh, nah tuh jangan terlalu sering-sering di kos, karena kesendirian di kos itu adalah pemicu terbesar homesick, ya nggak sih? Oke, mitra mahasiswa, tips dari Arnil tadi dan dari saya menjadi akhir dari podcast kita pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman mitra mahasiswa, jangan lupa like, subscribe, dan bunyiin lonceng YouTube kami agar teman-teman tidak ketinggalan podcast-podcast profesi yang berikutnya. Untuk Arnil sendiri, terima kasih banyak ya sudah berbagi pengalamannya pada hari ini dengan saya dan juga teman-teman mitra mahasiswa. Kalau gitu, saya dan Arnil pamit undur diri teman-teman mitra mahasiswa. Sampai jumpa di podcastnya profesi berikutnya.